Hai Sobat Belajar semuanya, apa kabar? Semoga kamu semua sehat-sehat lalu di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali nih dengan Kak Ridwan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas di sekitar ragam gejala sosial yang terjadi dalam kehidupan kita ya. Nah, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan gejala sosial itu? Dan bentuknya seperti apa saja ya? Dan kira-kira contoh-contoh yang terjadi dalam kehidupan kita kesehariannya, kalau kita akan kuak lagi, pastinya banyak dong. Oleh karena itu, kita akan bahas lebih jauh pada kesempatan kali ini dengan tema yang kita akan bahas mengenai pandemi membawa hikmah. Mengingat gejala yang terjadi di akhir-akhir ini dalam kehidupan kita nih, Sobat Sosial, tidak bisa kita lepaskan dari adanya gejala berkembangnya wabah pandemi dari sebuah virus yang kita sudah tahu ya, berdampak besar sekali bagi kehidupan masyarakat tidak hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Nah, kira-kira dengan tema kita kali ini, apakah gejala sosial tersebut bisa berdampak kepada bidang-bidang lain? Sepertinya iya ya Sobat Belajar. Makanya kita akan bahas lebih jauh ragam gejala sosial, pandemi membawa hikmah. Sudah siap Sobat Belajar? Yuk kita coba kembangkan ya. Tentunya Sobat Belajar masih merasakan ya hingga saat ini betapa berada di rumah saja kadang menimbulkan kejenuhan. Tetapi toh kakak yakin ya, hikmah di balik itu akan juga pada akhirnya kita sadari dan kita rasakan. Nih, betapa tidak ya Sobat Belajar, dengan keberadaan kita yang lebih banyak pada kondisi saat ini untuk berada atau tetap berada di rumah, setidaknya ya Sobat Belajar bisa mendorong yang namanya peningkatan kualitas hubungan kita di antara anggota keluarga kita di rumah. Keberadaan ayah ibu kita, papa mama kita, dengan juga kondisi hubungan di antara anggota-anggotanya yang berada dalam suatu keluarga semakin meningkatkan yang namanya kualitas dan kuantitas. Diharapkan bisa meningkatkan yang namanya interaksi hubungan di antara anggotanya. Tapi kan itu keren ya Sobat Belajar. Jadi pasti ada hikmahnya loh di balik gejala yang sedang kita alami. Kira-kira apa lagi ya Sobat Belajar? Nah, tentunya seperti yang Sobat Belajar alami di setiap hari. PHH yang akhirnya mendorong Sobat Belajar mengubah pola-pola belajar yang tadinya bisa bertatap muka, sekarang diubah menjadi pertemuan secara daring. Setidaknya dengan kondisi tersebut, Sobat Belajar bisa merasakan yang namanya perubahan pola belajar dalam dunia pendidikan. Dan ini menuntut adanya inovasi-inovasi yang pastinya membawa dampak dan pengaruh positif ya bagi kehidupan dalam masyarakat. Apalagi ya Sobat Belajar, sejak adanya kondisi wabah yang kita alami belakangan ini, banyak memaksa karyawan pekerja untuk bekerja dari rumah. Walaupun beberapa dari mereka juga ada yang masih menyisakan untuk bekerja keluar rumah. Nah, kalau ditanya nih Sobat Belajar, misalkan suatu ketika sudah berprofesi, Sobat Belajar dengan kegiatan dan kebiasaan kita belakangan ini bakal milih yang mana ya? Kamu bakal milih yang mana ya Sobat Belajar? WFH atau WFO ya? Kalau kakak mah seimbang aja deh, biar lebih seru ya Sobat Belajar. Nah, jangan lupa juga nih Sobat Belajar, muncul fenomena yang sangat positif. Di tengah berkembangnya wabah atau pandemi saat ini, setidaknya tanpa kita sadari meningkatkan yang namanya sikap solidaritas dan kepedulian anggota masyarakat di antara sesama, khususnya bagi mereka yang mengalami dampak secara negatif dari wabah ini. Misalkan banyak kasus masyarakat yang mengalami PHK besar-besaran, otomatis meningkatkan angka pengangguran ya Sobat Belajar, dan mendorong munculnya gejala peningkatan angka kemiskinan. Nah, alhamdulillah hikmahnya adalah meningkatnya sikap
dan tindakan solidaritas masyarakat untuk lebih peduli terhadap sesamanya. Nah, bisa kita amati ya dalam keseharian bahwa yang namanya solidaritas dalam masyarakat dan kepedulian dalam masyarakat meningkat guna menjadi sarana dan juga solusi bagi pertolongan pihak-pihak yang terkena dampak dari wabah tersebut. Semoga Sobat Belajar juga punya tingkat kepedulian yang tinggi ya terhadap anggota masyarakat yang terkena dampak pandemi saat ini. Tentunya yang juga kakak pernah lihat secara langsung ditandai oleh gejala sosial semakin tumbuh dan berkembangnya komunitas-komunitas dalam kehidupan masyarakat belakangan ini. Kalau kakak amati mungkin dari mulai komunitas yang sangat populer ya, komunitas bersepeda, komunitas yang namanya pencinta lingkungan, komunitas pencinta hobi hewan-hewan tertentu mungkin, dan ini menunjukkan ya, setidaknya dampak pandemi lebih memberikan kesempatan dan ruang bagi setiap anggota masyarakat agar bisa mencurahkan yang namanya dan juga mengekspresikan yang namanya kegiatan kesehariannya dalam wujud terbentuknya komunitas-komunitas dalam kehidupan kita. Ayo semangat ya berkomunitas, apalagi punya tujuan yang sangat positif bagi masyarakat. Apakah Sobat Belajar juga merasakan ya, sejak adanya wabah yang melanda kita semua di seluruh dunia, bumi seolah memiliki waktu untuk memulihkan dirinya dari segala bentuk polusi, sehingga kita bisa merasakan kualitas udara yang semakin lebih baik ya Sobat Belajar. Udara yang lebih baik tadi bisa kita rasakan yang semakin segar bagi kita ketika kita menghirupnya. Wah, itu berarti sebuah keuntungan juga ya Sobat Belajar ya di tengah-tengah kondisi pandemi saat ini. Nah, dengan berkurangnya emisi karbon, setidaknya mengingatkan kepada kita hikmah pandemi begitu besar juga terasa secara positif buat masyarakat. Kalau kita lihat ya Sobat Belajar berdasarkan faktanya, dikatakan dalam hal ini pandemi membuat lubang lapisan ozon bahkan semakin mengecil dan bisa berdampak pada meningkatnya kualitas lapisan atmosfer yang kita miliki. Nah, Sobat Belajar, dari kondisi bahasan di sekitar gejala sosial, kira-kira kalau kita buka dengan pertanyaan ya, sangat beragam lah yang namanya gejala sosial itu. Kira-kira akibat-akibat yang ditimbulkan apa saja? Kemudian gejala-gejala sosial yang lain apa saja jenisnya, dan juga bagaimana ya karakteristik dari gejala sosial itu secara umum. Tentunya akan menjadi bahasan yang menarik buat kita bahas pada kesempatan kali ini. Pastinya Sobat Belajar udah nggak sabar semuanya. Tetap stay tune di situ, rajin belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Oke Sobat Belajar semuanya, kita lanjut yuk mengenai bahasan di sekitar gejala sosial. Nah, untuk lebih bahasannya mendalam nih Sobat Belajar, di awal kita harus batasi ya, yang mana sih yang disebut dengan gejala sosial, yang mana yang disebut sebagai gejala non-sosial. Nah, oleh karena itu, secara umum kita bagi dulu ya pemetaannya, mana batasan sebuah gejala disebut gejala sosial, bila mana disebut juga gejala tersebut gejala non-sosial. Gejala sosial ya Sobat Belajar adalah sebuah keadaan, sebuah peristiwa atau fenomena yang terjadi akibat dari hasil proses interaksi. Pokoknya kalau ada gejala yang terjadi sebagai akibat dari terjadinya interaksi anggota masyarakat, itulah yang kita maksud dengan gejala sosial. Sementara kalau gejala lain, misalkan ada gejala non-sosial, bisa berupa misalkan ya, akhir-akhir ini sempat terjadi misalkan bencana alam, gempa bumi yang beberapa waktu lalu dilaporkan yang terjadi di wilayah Jepang misalkan, atau mungkin bencana alam yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia yang menimpa saudara-saudara kita, itu bisa jadi kita sebut sebagai bagian dari gejala alam. Nah, intinya gejala non-sosial adalah merupakan gejala alam atau geografis
yang salah satunya wujudnya berupa bisa bencana alam. Secara umum ya Sobat Belajar, kalau kita singgung lagi lebih jauh mengenai gejala sosial adalah merupakan suatu peristiwa atau fenomena yang terjadi dan dapat diamati oleh kita bersama dalam kehidupan sosial kita di masyarakat. Semua gejala yang terjadi dalam masyarakat yang bisa kita amati dan kita pelajari dalam kehidupan masyarakat di kesehariannya, itulah kategori gejala sosial. Ada lagi nih Sobat Belajar, pendekatan yang lebih mudah, bahwa gejala sosial adalah gejala-gejala yang terjadi dalam kehidupan sosial antar manusia dengan manusia, manusia dengan kelompok, pun sebaliknya secara umum dalam kehidupan bermasyarakat. Gimana Sobat Belajar? Semoga lebih mudah ya pemahamannya mengenai gejala sosial. Berikut kita bahas mengenai faktor-faktor yang mendorong terjadinya gejala sosial. Kak, kira-kira gejala sosial itu muncul dilandasi oleh adanya faktor apa? Nih, kita bahas ya Sobat Belajar. Faktor penyebab munculnya gejala sosial diantaranya adalah adanya faktor struktural. Faktor struktural tuh kurang lebih di sekitar kondisi yang menjadi pengaruh struktur, dalam hal ini yang tersusun dari yang namanya unsur-unsur yang paling pokok ada dalam masyarakat. Bisa berupa misalkan hasil-hasil dari interaksi yang terdapat dalam masyarakat melahirkan misalkan pola-pola hubungan, melahirkan bentuk kelompok-kelompok sosial tertentu, melahirkan peran dan status tertentu, atau mungkin bentuk-bentuk sistem dan kebijakan yang berlaku dalam masyarakat, bisa merupakan wujud dari adanya struktur yang ada dalam kehidupan masyarakat. Berikutnya ya Sobat Belajar, faktor penyebab gejala sosial yang kedua adalah faktor, kita sebut faktor kultural, faktor budaya, yaitu di sekitar nilai yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan masyarakat kita atau suatu komunitas tertentu. Dalam hal ini kalau Sobat Belajar masih ingat ya, suatu masyarakat memiliki beragam nilai. Jadi nilai sangatlah beragam dalam kehidupan masyarakat. Dari sebuah nilai atau mungkin dari beberapa nilai bisa menimbulkan banyak budaya yang berkembang dan dianut oleh sebuah komunitas di suatu masyarakat. Dan konon faktor struktural juga dilengkapi oleh faktor kultural, inilah yang menjadi pendorong dan penyebab munculnya gejala sosial. Oleh karenanya gejala sosial bisa berdampak luas, bisa berdampak secara positif maupun gejala sosial yang bersifat negatif ya Sobat Belajar. Oke Sobat Belajar, kita lanjut lagi mengenai sifat atau karakteristiknya ya. Nah, kira-kira biar kita lebih mengenal lebih jauh lagi nih, apa sih yang dimaksud dengan gejala sosial? Kurang lengkap kayaknya kalau kita belum bahas mengenai karakteristiknya ya, sifat-sifat maupun ciri-cirinya nih Sobat Belajar. Adapun sifat, ciri atau karakteristik dari gejala sosial adalah sebagai berikut nih Sobat Belajar. 1. Gejala sosial merupakan suatu hal yang sifatnya sangat kompleks, sangat beragam, sangat luas cakupannya. Dan jangan-jangan dalam hal ini saking kompleksnya akhirnya bisa mendorong terjadinya kondisi kita melihatnya dalam berbagai bentuk, dalam berbagai wujud ya. Nah, dalam hal ini dua sifat yang juga muncul dalam gejala sosial diantaranya sangat kompleks, bisa jadi rumit, dan juga selebihnya bisa jadi memiliki keragaman. Keragaman dalam arti gejala sosial bisa terjadi di berbagai bidang kehidupan, di berbagai aspek kehidupan masyarakat. Apalagi ya Kak, ini dia karakteristik atau cirinya yang berikutnya adalah bersifat universal atau berlaku umum di seluruh masyarakat dimanapun berada, akan selalu muncul dan lahir proses gejala-gejala sosial dalam masyarakat. Selebihnya, gejala sosial bersifat dinamis dalam arti selalu mengalami perkembangan dinamika seiring dari terjadinya perubahan masyarakat. Nah, makanya bisa kita simpulkan nih Sobat Belajar bahwa gejala sosial adalah salah satu akibat dan hasil dari terjadinya perubahan sosial. Apalagi ya Kak, ini dia. Karena begitu kompleks,
dan begitu beragam, akhirnya mendorong gejala sosial sangat sulit diprediksi, sangat sulit diduga kapan munculnya, kapan berkembangnya. Nah, sulit diprediksinya lahirnya gejala sosial inilah yang menjadi sebuah tantangan ya bagi masyarakat untuk menghadapi beragam gejala sosial dalam kehidupan mereka. Seperti yang bisa kita bayangkan ya, misalkan adanya wabah pandemi saat ini, kita memang tidak pernah memprediksi sebelumnya, di luar dugaan masyarakat, suatu ketika muncullah gejala yang sifatnya mewabah di seluruh dunia, pandemi. Apalagi ya, Sobat Belajar, tidak lain adalah kurang objektif. Dalam arti sebuah gejala sosial tidak bisa dipandang satu sisi, melainkan bisa bersifat multidimensi berdasarkan penafsiran dari berbagai sudut pandang. Oleh karenanya, sifat dari gejala sosial lebih cenderung malah ke arah subjektivitasnya tinggi dibanding dengan objektivitas itu sendiri. Sehingga bisa kita katakan gejala sosial kurang memiliki objektivitas karena berkaitan dengan sudut pandang dan persepsi tertentu. Ada lagi loh Kak, iya ada beberapa lagi nih Sobat Belajar. Yang kemudian adalah ada yang namanya kurang objektif. Kurang objektif tadi karena berkaitan dengan keragaman sudut pandang sehingga bisa menimbulkan dampak dari gejala sosial sifatnya lebih subjektif, bukan objektif. Selebihnya ada yang namanya kualitatif. Maksud dari yang namanya sudut pandang kualitatif dalam arti sebuah gejala sosial tidak bisa diukur berdasarkan angka-angka tertentu, melainkan membutuhkan penelitian dan pemahaman secara lebih mendalam atau berkualitas. Tidak bisa dipahami secara yang namanya tolak ukur melalui angka-angka misalnya, melainkan harus membutuhkan yang namanya penelitian lebih mendalam secara berkualitas. Dan yang berikutnya, gejala sosial bisa berdampak positif maupun negatif ya Sobat Belajar. Menurut kamu Sobat Belajar, pandemi saat ini seimbangkah dampaknya atau mungkin kamu melihatnya lebih besar dampak positif atau malah mungkin lebih banyak dampak negatifnya ya Kak? Kakak yakin Sobat Belajar bisa menganalisanya ya. Nah, sekarang kita bahas mengenai ragamnya ya Sobat Belajar. Saking banyaknya jenis bentuk gejala sosial, makanya keragaman gejala sosial tersebut ya Sobat Belajar perlu juga kita ketahui. Nah, dalam hal ini ragam gejala sosial diantaranya adalah sebagai berikut nih Sobat Belajar. Ada gejala sosial yang berkaitan dengan aspek kehidupan religi atau religius yang bersifat keyakinan yang dimiliki oleh masyarakat. Ada gejala sosial yang berkaitan dengan masalah ekonomi. Ada gejala sosial yang berkaitan dengan masalah politik. Ada gejala sosial yang berhubungan dengan masalah hukum. Dan juga ada gejala sosial yang hubungannya dengan masalah kesehatan. Wah, kalau yang kesehatan ini setidaknya sejak tahun lalu ya kita mengalami dampak dari berkembangnya wabah atau pandemi yang mendunia ini. Secara lebih mendalam lagi kita tengok ya, wujud dari gejala sosial religius misalkan belum lama nih, beberapa waktu yang lalu saudara-saudara kita yang merupakan keturunan Tionghoa baru saja merayakan hari Imlek. Nah, fenomena Imlek di masyarakat Tionghoa sangat khas ya Sobat Belajar, dengan perayaan yang begitu megah dan benar-benar sudah dikenal mengakar di masyarakat Indonesia. Sangat khas dengan kulinernya. Kuliner Tionghoa yang sangat unik-unik ya, dan juga nikmat-nikmat nih Sobat Belajar, buah-buahannya, misalkan jeruk, belum lagi kue-kue khas di perayaan Imlek tersebut. Itu menjadi sebuah gejala sosial yang terjadi dalam bidang religius. Apalagi ya Sobat Belajar, ada gejala sosial dalam bidang ekonomi. Nah, ini yang kita rasakan. Dampak dari pandemi misalkan banyak menimbulkan kondisi PHK besar-besaran dan mendorong munculnya angka pengangguran yang tinggi sehingga berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia. Ini bisa menjadi salah satu wujud gejala sosial dalam bidang
ekonomi ya. Pastinya kita turut prihatin juga ya Sobat Belajar. Semoga perekonomian Indonesia bisa bangkit kembali. Amin. Berikutnya Sobat Belajar mengenai gejala sosial dalam bidang politik. Wah, ini sangat bisa kita rasakan ketika terjadi gejala berkembangnya politik uang ya Sobat Belajar, atau money politik di masa-masa misalkan pemilu atau pilkada. Ya, semoga aja bangsa Indonesia semakin memiliki kesadaran politik dan kedewasaan politik sehingga praktek politik uang tidak bisa lagi mempengaruhi pola pikir masyarakat secara luas. Apalagi ya Sobat Belajar dalam aspek yang lain, yaitu gejala sosial dalam bidang hukum. Mungkin kita membayangkan penegakan supremasi hukum di Indonesia masih banyak yang kita anggap belum selesai, masih menjadi sebuah PR bagi munculnya rasa keadilan hukum. Semoga ke depannya ya di Indonesia supremasi hukum bisa segera ditegakkan ya Sobat Belajar. Kemudian juga dalam bidang kesehatan yang barusan kita singgung ya, pandemi yang bersifat global saat ini sebagai akibat dari berkembangnya virus COVID-19 menjadi salah satu wujud yang namanya gejala sosial dalam bidang medis atau kesehatan yang sifatnya mendunia. Gimana Sobat Belajar? Semoga bahasan kita pada kesempatan kali ini bisa menguatkan pemahaman kamu semua dan udah nggak siap lagi menghadapi yang namanya soal-soal yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Soal-soal yang kita akan bahas dimulai dengan soal pertama nih Sobat Belajar, mengenai sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial, antara gejala sosial dan gejala non-sosial, dan ciri umum daripada semua jenis gejala-gejala sosial. Pengertian tersebut adalah menurut dari tokoh siapa? Nah, ini adalah menurut pendapat dari tokoh Pitirim As-Sorokin. Jadi, sosiologi itu ilmu yang mempelajari gejala-gejala sosial, fenomena sosial, ciri umum masyarakat. Itulah bagian dari pembahasan gejala sosial dalam ilmu sosiologi. Nomor 2 ya Sobat Belajar, kita bahas adalah mengenai gejala sosial. Pada dasarnya merupakan sebuah kajian ilmu yang dipelajari dalam sosiologi, yang diartikan sebagai peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam A. keluarga, B. kelompok bermain, C. sekolah, D. organisasi, yang E. masyarakat. Nah, seperti yang kita singgung di awal ya Sobat Belajar, sebuah gejala atau beberapa gejala bisa disebut sebagai gejala sosial bila muncul dari hasil proses interaksi yang terjadi dalam suatu kelompok masyarakat. Dalam hal ini kelompok masyarakat bisa dipecah ya dari mulai tingkatan terkecil hingga yang terbesar. Tapi esensinya adalah hasil dari proses yang terjadi dalam kehidupan masyarakat itu sendirilah yang kita sebut sebagai gejala sosial. Oleh karena itulah, maka jawaban nomor 2 kita pilih yang E ya Sobat Belajar, masyarakat. Selebihnya nih Sobat Belajar, soal di sekitar gejala sosial. Gejala-gejala sosial yang ada di masyarakat umumnya terjadi secara spontan atau bersama-sama, positifkah, negatif, atau terpisah. Nah, jadi ingat ya Sobat Belajar, salah satu karakteristik, sifat dan ciri dari gejala sosial adalah sulit diprediksi. Kenapa sih Kak gejala sosial itu sulit diprediksi? Karena sifatnya yang sangat spontan. Seperti yang kita alami pada saat awal pandemi ya, masyarakat Indonesia sempat mengira virus COVID-19 tidak akan masuk ke Indonesia. Tetapi di luar dugaan memasuki bulan Maret, seperti yang kita alami tahun lalu ya, gejala-gejala berkembangnya virus tersebut mulai bisa dirasakan karena sifatnya yang spontan itulah, sehingga gejala sosial sulit untuk diprediksi. Gimana Sobat Belajar? Nomor 3, kenapa jawabannya A? Mudah ya? Yuk kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nomor 3 jadi jawabannya yang A. Nomor 4. Berikut ini yang termasuk dalam faktor-faktor penyebab gejala sosial. Nah,
Faktor penyebab gejala sosial secara garis besar ada dua ya sobat belajar, ada faktor struktural dan juga faktor kultural. Nah, kalau dikembangkan lagi, aspek-aspeknya bisa menyangkut hal-hal yang sifatnya sangat luas, dari mulai ekonomi secara struktur, dan juga bisa dalam hal misalkan faktor individu maupun masyarakat dengan berkembangnya faktor biologis kesehatan, kejiwaan, dan faktor kultural atau budaya. Yang tidak termasuk tentunya adalah faktor psikoanalisis yang tidak berkaitan secara langsung dengan faktor penyebab dari terjadinya gejala sosial itu sendiri ya sobat belajar. Baik sobat belajar, kita sambut nomor 5 nih. Nomor 5. Gejala yang terjadi tidak sesuai dengan idealita atau apa yang seharusnya, sehingga dianggap sebagai gejala yang normal. Seringkali kita sebut sebagai apa ya? Tentunya inilah yang kita maksud dengan aspek gejala sosial yang kita anggap spontan dan tidak bisa diprediksi. Dan inilah yang kita maksud dengan istilah gejala sosial. Jadi dengan demikian nomor 5 jawabannya yang C ya sobat belajar. Satu lagi nomor 6. Suatu keadaan di mana seseorang tidak bisa menjamin hidupnya sendiri seperti orang lain pada umumnya. Disebut kondisi masyarakat tersebut mengalami keterbatasan kekurangan. Kondisi di bawah yang namanya garis kemiskinan itulah yang kita kenal dengan istilah gejala sosial kemiskinan. Wah, udah nggak terasa pembahasan kita sudah masuk di akhir sesi ya sobat belajar. Semoga bahasannya bisa kamu terima dengan baik. Tentunya kakak berharap sobat belajar tetap semangat dan giat berlatih, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!